Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini suatu rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang berdosa, seperti Bapak Ibu Saudara dan seperti Yakub secara khusus dalam hal ini. Yakub diberi janji oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu kalau Tuhan berfirman bisa lewat mimpi, bisa lewat nabi, bisa lewat sesuatu kejadian, dan kali ini lewat mimpi. Nah, perhatikan di sini Yakub tidur di suatu tempat saja yang tidak penting. Dia tidur di situ dan pada waktu itu dia bermimpi dan Tuhan bersabda kepadanya. Dikatakan, aku inilah Tuhan Allah Abraham, Ishak. Aku, dikatakan di sini, tempat yang engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan anak cucumu, turunanmu, keturunanmu, katanya di sini. Keturunanmu akan menjadi seperti debu-debu. Banyak sekali keturunan Yakub akan besar. Kemudian juga dikatakan di situ, engkau akan mengembang ke sebelah timur, ke sebelah barat, dan dikatakan ke utara, selatan. Oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Ini luar biasa. Tapi sebelum itu juga dikatakan di sana, dikatakan dia melihat tangga dari langit sampai ke bumi dan ada malaikat-malaikat Allah turun naik. Nah, ayat ini dikutip oleh Yohanes dalam Yohanes 1:51, dikatakan di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada Nathanael waktu itu, engkau akan melihat. Ayat ini dikutip. Berarti yang dimaksud di sana jelas itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi perantara
antara bumi dan surga. Maksudnya seperti itu. Jadi jelas sekali Yakub diberitahu bahwa pemberian hubungan antara orang dengan Tuhan itu lewat perantara yaitu Yesus Kristus nantinya, tapi tidak sejelas itu kepada Yakub, belum tahu Yakub seperti itu. Tapi Yakub diberi janji yang luar biasa itu. Sebuah tempat diperluas dan keturunan Yakub akan menjadi besar dan menjadi berkah bagi bangsa, berkat bagi bangsa. Itu jelas keturunan Yakub menjadi besar, yaitu menurunkan 12 suku Israel, kemudian terus dari Yehuda menurunkan Daud, dari Daud seterusnya menurunkan Tuhan Yesus yang menjadi berkah bagi seluruh bangsa di dunia ini sampai sekarang. Itu telah dipenuhi janji. Itu luar biasa janji Tuhan kepada Yakub. Lagi-lagi janji ini inisiatif dari Allah, bukan karena kebaikan Yakub. Kita tahu Yakub suka menipu, jadi tidak patut menerima hal seperti ini. Tetapi ini semata-mata kasih karunia Allah. Perhatikan janjinya itu dikatakan di sana, sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau. Luar biasa ini. Orang yang suka menipu tapi disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, kemanapun dia pergi katanya, dan Tuhan tidak akan meninggalkan Yakub. Luar biasa kasih karunia-Nya kepada orang berdosa seperti Yakub ini. Dan malah kan dikatakan kemudian katanya, aku akan mengembalikan engkau kembali ke negeri ini. Jadinya tadinya sudah jadi tempat untuk tidur saja, kemudian diperlebar timur, barat, utara, selatan, kemudian jadi negeri. Pada waktu Yakub kembali, katanya akan menjadi negeri. Tentu saja mungkin belum seperti negeri yang dimaksud seperti sekarang ini. Tetapi pada akhirnya memang jadi negeri yang seperti sekarang kita lihat ini. Walaupun itu pun belum lengkap seperti janji Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dapat kita pelajari dari sini adalah Tuhan punya rancangan hidup bagi anak-anaknya. Rancangan hidup yang luar biasa bagi Yakub, rancangan hidup bagi semua orang di bumi ini. Ia mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya jangan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Itu rencana agung luar biasa berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan manusia. Manusia tidak layak menerima surga karena manusia sudah berdosa dan tidak mampu untuk mencari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Luar biasa bukan? Bukan itu saja. Selain Tuhan punya rencana bahwa setiap orang percaya mendapat hidup yang kekal, tetapi rencana Tuhan bagi hidup saudara dan saya masing-masing. Saudara direncanakan Tuhan karena belas kasihannya, karena kasih karunia-Nya. Mari kita bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu sekarang mendapat pekerjaan, sekarang berkarya, sekarang punya anak cucu, semuanya itu kasih karunia. Semua berkat itu dari Tuhan,
bukan karena usaha saudara. Memang saudara berusaha, tetapi tanpa diizinkan Tuhan tidak mungkin terjadi. Semua yang terjadi di dalam kehidupan saudara itu atas izin Tuhan, atas belas kasihan Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menyadari hal ini, sehingga hidup kita hari demi hari isinya syukur, 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 syukur kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin membaca, mendengarkan di tayangan ini yang belum mengenal percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya Bapak Ibu Saudara mempertimbangkan bahwa hidup Bapak Ibu Saudara itu atas belas kasihan Tuhan, dan kalau saudara bersedia, Tuhan memberikan jalan hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup kekal, jika menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, yang menebus dosa saudara, karena dosa saudara tidak bisa diganti dengan perbuatan baik. Itu masih terlalu amat sangat kurang. Hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus, dosa-dosa yang saudara tidak dihukum, tapi yang dihukum Yesus di salib itu menggantikan Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama Tuhan di surga nantinya. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia, belas kasihan-Mu kepada manusia dan kepada kami pribadi, lepas pribadi, atas hidup yang Tuhan berikan, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami yang percaya. Oh Tuhan, terima kasih. Penuhilah hidup kami pada hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.